Kisah legenda Malim muda yang sakti ilmu kanuragan. Dia bisa berjalan lebih cepat, berubah wujud jadi kucing dan pohon, sehingga bisa mengutuk orang menjadi batu. Namun ia justru dengan memiliki ilmu tersebut dicap oleh gurunya sebagai murid durhaka. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Kisah legenda Malim muda yang sakti ilmu kanuragan. Dia bisa berjalan lebih cepat, berubah wujud jadi kucing dan pohon, sehingga bisa mengutuk orang menjadi batu. Namun ia justru dengan memiliki ilmu tersebut dicap oleh gurunya sebagai murid durhaka. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika mensubscribe dan like, share channel berbagi info ini agar sobat mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami nantinya. Alkisah pada zaman dahulu, di sebuah perguruan yang terletak di desa Ludrin, Sawang, Aceh Utara, tinggallah seorang pemuda gagah dan pandai. Saking pandainya, semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya Tengku di Ludrin dapat dikuasainya olehnya dalam sekejap. Bersebab itulah kemudian ia dijuluki Malim Muda, yang bermakna orang yang berilmu di usia muda atau belia. Hal ini membuat Malim Muda diangkat menjadi tangan kanan gurunya Tengku di Ludrin. Suatu hari Malim Muda dipanggil oleh gurunya untuk menghadap. Maka datanglah Malim Muda ke hadapan gurunya sambil bertanya, "Ada apa gerangan Tengku memanggil saya?" "Wahai Malim Muda, aku hendak memberimu suatu tugas, akan tetapi sebelumnya engkau harus berjanji dulu kepadaku bahwa engkau akan mematuhi segala yang kukatakan." "Titah," Tengku di Ludrin memberi mengelus jenggot. "Siap Tengkuku," sahut Malim Muda. "Pasti ini tugas istimewa," batinnya. Kemudian Tengku di Ludrin mengeluarkan sebuah buku tebal dari penyimpanan rahasia, lalu berbisik pada Malim Muda, Ini kitab ini milik sahabatku yang tinggal di desa seberang sungai. Kuperintahkan padamu untuk membawa kembali kitab ini kepada pemiliknya. Tapi jangan pernah kau buka ia, apalagi membacanya. Ingat, sekali lagi kularang engkau untuk membukanya apalagi membacanya." "Perjalananmu ke sana akan butuh 1 hari, maka dalam 2 hari kemudian engkau harus kembali lagi ke sini untuk melaporkan dirimu. Apa aku bisa mengandalkanmu, Malim?" "Tentu Tengku," jawab Malim Muda. Singkat cerita, pergilah Malim Muda mengantarkan kitab pusaka ke desa seberang sungai. Pada mulanya Malim Muda berjalan santai, mengingat tidak perlu berburu-buru karena waktunya masih banyak. Akan tetapi ketika perjalanan sudah setengah jalan, Malim Muda berpikir, mengapa kitab ini tidak boleh dibuka? Pasti ada sesuatu.
Mungkin Tengku tidak bisa memberitahuku bahwa kitab ini kitab bertuah penuh dengan ilmu tinggi. Bisa-bisa nanti aku bisa menyainginya. Maka muncullah pikiran untuk melanggar janjinya kepada gurunya. Dan berhentilah Malim muda di sebuah rumah di tengah persawahan. Kemudian ia membuka kitab yang diamanahkan gurunya padanya. Benarlah, ternyata isi kitab tersebut adalah ilmu tingkat tinggi yang belum pernah dipelajari Malim. Di sana termuat ilmu tentang bagaimana mengubah diri menjadi hewan dan tumbuhan. Juga termuat ilmu yang dapat membuat pemiliknya mampu mengubah orang-orang menjadi patung, batu, hingga menciptakan nyawa kedua. Malim pun membaca kitab tersebut lalu mempelajarinya dengan cepat hingga tak banyak menghabiskan waktu perjalanannya. Setelah itu Malim kembali berangkat. Langkahnya semakin cepat dan berkat ilmu barunya ia bisa melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Sampailah ia ke desa seberang sungai. Setelah berbasa-basi sejenak, Malim muda segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menyampaikan amanah Tengku Dilukdrin. Saudara mutua, sesuai dengan kesepakatan, keesokan harinya Malim muda kembali ke Lukdrin tanpa halangan. Gurunya yang sakti, Tengku Dilukdrin, mengetahui dengan mata batinnya bahwa kitab yang diamanahkannya untuk dikembalikan oleh Malim telah dibuka dan dibaca dalam perjalanan oleh si Malim. Akan tetapi Tengku Dilukdrin yang bijak tak mengatakan apa-apa pada Malim. Ia hanya melihat dan memantau gerak-gerik muridnya itu dari jauh. Adapun istri Tengku Dilukdrin adalah seorang yang masih muda dan jelita. Kecantikannya membuat Malim muda terpesona karena dimabuk cinta. Malim muda menggunakan ilmu baru yang diperoleh tanpa seizin gurunya untuk hal-hal tercela. Terkadang ia berubahkan dirinya menjadi sebatang pohon pisang di samping sumur, hingga dengan bebasnya mengintip istri Tengku Dilukdrin saat mandi. Terkadang pula ia menjelma sebagai kucing yang mondar-mandir di dapur Tengku Dilukdrin sambil sesekali mengeluskan diri pada kaki istri Tengkunya. Tengku Dilukdrin tahu hanya saja ia menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Malim. Sepertinya Malim sudah dibutakan oleh ilmu dan kekuatannya. Saudara mutua, hingga datanglah waktu yang tepat. Saat itu Malim muda sedang menjelma menjadi pohon pisang. Maka datanglah Tengku Dilukdrin membawa parang sambil berkata, "Sudah semenjak dulu pohon pisang ini tumbuh, tapi tak pernah berbuah. Ada baiknya ku tebang saja." Ia pun mengayunkan parangnya. Malim muda kalap. Ia segera berubah dirinya menjadi kucing dan lari tunggang langgang tak pernah kembali. Sementara Tengku Dilukdrin merasa hidupnya sudah tidak aman dan dipenuhi rasa kesal terhadap Malim. Ia pun mengutuk Malim muda sebagai murid durhaka, lalu pergi bersama istrinya membelah sungai dan terjun ke dalamnya. Tak pernah kembali. Sementara Malim muda menjadi murid durhaka, julukannya berubah menjadi Jugi, dan ia pergi bertapa untuk beberapa lama. Malim muda semenjak durhaka terhadap gurunya berubah menjadi orang yang sangat buruk perangainya, hingga akhirnya orang memanggilnya Jugi yang bermakna orang yang durhaka terhadap guru. Saudara mutua, setelah insiden Tengku Dilukdrin yang hendak memarang dirinya, Jugi lari ke hutan. Ia memutuskan untuk bertapa selama beberapa lama untuk memantapkan ilmunya. Maka disebutlah oleh orang-orang namanya Jugi Tapa. Alkisah, setelah beberapa tahun lamanya, Jugi Tapa menjadi orang yang sangat kuat. Ia kemudian keluar dari hutan dan mendirikan sebuah kerajaan. Ia memerintah dengan semena-mena,
Barang siapa yang tidak tunduk padanya akan dijadikan patung batu. Maka tak heran hanya dalam masa singkat kerajaannya menjadi salah satu kerajaan besar yang kuat. Selain terkenal dengan memiliki banyak pasukan, Jugitapa juga dikenal memiliki banyak istri, dan pada saat itu istrinya berjumlah 99 istri, dan juga Jugitapa hendak mengenapkannya menjadi 100. Sementara itu, tak jauh dari kerajaan Jugitapa ada sebuah kerajaan besar bertempat di Kuala Dua di daerah Krung Mane. Kerajaan Kuala Dua ini terkenal dengan pasukan elitnya yang memiliki kendaraan kuda terbang. Raja Banta, Raja Kuala Dua, memiliki seorang istri cantik yang baru melahirkan. Nama istrinya adalah Nyakni, dan nama anaknya yang baru lahir Banta Muda. Alkisah, pada suatu hari Nyakni ingin makan daging rusa, maka pergilah Raja Banta untuk berburu rusa ke hutan. Ia membawa serta pasukannya kuda terbang paling baik yang ia miliki, seekor kuda terbang betina beranak satu. Jugitapa sudah mengetahui sejak lama bahwa di kerajaan Kuala Dua ada permaisuri yang sangat cantik. Ia berniat untuk mengambilnya menjadi istri yang ke-100. Maka ketika mengetahui Raja Banta sedang berburu, pergilah Jugitapa menculik permaisuri Raja Banta. Nyakni tak berdaya ketika tubuhnya diboyong oleh Jugi. Namun sebelum dirinya diculik, ia sempat meninggalkan cincinnya di ayunan anaknya yang masih bayi, yaitu Banta Muda. Dengan berurai air mata ia berharap semoga suatu saat Banta Muda akan mencarinya. Sahabat berbagi info, Nyakni kemudian disembunyikan oleh Jugitapa di suatu daerah. Daerah tersebut kemudian dinamakan Nisam. Nisam pada dasarnya berasal dari kata Ni dan Som, yang berarti Nyakni dan sembunyi, bermaksud tempat Nyakni disembunyikan. Adapun Raja Banta ketika pulang dari berburu mendapati istrinya telah diculik, merasa berang luar biasa. Segera ia menaiki kuda terbangnya dan menuju ke kerajaan Jugitapa. Jugitapa sudah menduga bahwa ia akan diserang, maka ia pun menyiapkan dirinya. Sebelum Raja Banta sampai ke kerajaan Jugitapa, ia dicegat oleh Jugi. Kemudian kedua berkelahi. Pada akhirnya Jugitapa mengubah Raja Banta menjadi batu, hingga Raja Banta dan kuda terbangnya jatuh menimpa pohon, dan kaki kudanya tersangkut di dahan pohon. Tempat kejadian peristiwa itu dinamakanlah Sawang, yang berasal dari kata sawa yang bermakna tersangkut. Maka tinggallah Banta Muda sebatang kara, diasuh oleh dayang-dayang dan bertemankan anak kuda terbang hingga kemudian ia dewasa. Ia pun menelusuri kisah ibu dan ayahnya. Ia berniat membunuh Jugitapa, maka pergilah ia mencari informasi tentang Jugitapa, kesaktiannya dan kelemahannya. Saudara mutua, hingga suatu hari Banta Muda menemukan rahasia kelemahan Jugitapa. Ternyata Jugitapa meninggalkan nyawanya pada seekor burung beo yang berdiam di atas sebatang pohon di rawa-rawa yang dikelilingi lumpur panas. Melewati lumpur itu sama saja dengan membunuh diri. Sementara hawa panas dari lumpur membuat kuda tak bisa terbang di atasnya. Banta Muda kemudian mencari cara agar bisa membunuh burung tersebut, dan akhirnya ia menemukan caranya, yaitu dengan cara memanah. Tetapi memanah sejauh itu bukan perkara yang mudah. Banta Muda harus bekerja keras latihan memanah. Pada akhirnya Banta Muda berhasil memanah burung beo tersebut. Bersamaan dengan matinya burung beo itu, maka tamatlah hidup Jugitapa, tamatlah kerajaannya, dan Banta Muda pun bersatu kembali dengan ibunya.
Sekian dan terima kasih. Wassalam.